Tadinya aku mengira dulu nggak bisa teknologi, ternyata kalau ada usaha mempelajari itu tuh ternyata bisa-bisa aja. Perkenalan, nama saya Chandra Lorencia Dianti, usia 29 tahun, tinggal di Sukun, Kota Malang. Saat ini saya sedang mengikuti program bootcamp Perempuan Inovasi dengan Laundry Tech Full Stack Web Development. Sekarang saya tinggal bersama orang tua saya 2 bersaudara. Sehari-hari orang tua saya menjaga warung. Ayah saya dulunya pensiunan polisi, lalu ibu saya ibu rumah tangga yang aktif di PKK dan posyandu. Saya mulai suka dunia teknologi itu sekitar umur 12 tahunan, yang membuat saya saat itu suka bermain game. Jadi mulai penasaran gimana sih game itu dibuat. Saya sempat kepikiran kuliah jurusan teknologi, tapi karena dulu saya jurusannya IPS jadi merasa kayak sulit gitu. Terus dulu mikirnya teknologi itu logik banget yang butuh banyak matematika, padahal waktu itu aku lemah di matematikanya. Jadi dulu sempat bingung kuliah jurusan ekonomi atau teknologi, tapi temen sih nyaraninya lebih baik ekonomi aja karena prospek kerjanya lebih banyak. Milih jurusan psikologi itu karena waktu itu makin bingung buat milih jurusan kuliah. Udah tanya guru BK juga tetap bingung, tanya temen itu malah saling komen mana yang bagus, mana yang paling the best gitu. Jadi kepikiran aja waktu cari-cari sendiri ada kuliah psikologi. Harapannya waktu itu tuh bisa bantu anak-anak remaja seusia aku yang bingung buat kuliah, apa sih minatnya gitu, jurusan mana sih yang cocok buat dia gitu. Hambatan menyelesaikan kuliah tuh karena di tengah jalan aku merasa kayak kondisi mentalku lagi nggak stabil sampai depresi juga dan butuh pertolongan psikiater. Nah, sementara ekspektasi harus lulus cepet dan jurusan psikologi itu ternyata nggak mudah. Jadi nggak memungkinkan buat aku buat lanjut lagi kuliah. Setelah nggak lanjut kuliah, rencana aku waktu itu buat kerja ke Korea Selatan. Tapi waktu konsul ke orang tua, mereka nggak membolehin soalnya merasa nggak aman. Jadi aku bekerja lain mulai dari reseller anime, barang-barang anime, terus waktu covid itu sempat reseller alat kesehatan, terus sempat ikut pelatihan barista, pelatihan menjahit, sampai jadi guru ABK. Nah, di tahap ini aku berpikir sampai kapan aku seperti ini terus, aku pengen ada perubahan gitu. Waktu nggak kerja, aku main Discord, terus ngobrol sama teman-teman lama yang kenalin dunia teknologi gitu. Jadi kayak bikin aku kepikiran, oh iya ya kenapa aku nggak ngelakuin hal itu juga. Meskipun aku udah usia 29 tahun, tapi itu nggak jadi masalah sih. Waktu itu aku lagi cari upskilling gitu. Sempat lihat bootcamp lain tapi nggak sanggup bayar karena mahal banget. Terus aku ketemu Perempuan Inovasi dan ikut event komunitas yang diisi oleh alumni Perempuan Inovasi 2024. Jadi pas beasiswa Perempuan Inovasi yang ke-2025 buka, aku langsung daftar. Di bootcamp Perempuan Inovasi ini aku belajar product development, bukan cuman belajar front end dan back end aja, tapi juga belajar gimana cara bikin produknya biar tepat sasaran. Tadinya aku mengira dulu nggak bisa teknologi, ternyata kalau ada usaha mempelajari itu tuh ternyata bisa-bisa aja. Terus bisa ngobrol sama kelompok lain biar nantinya bisa dapet insight juga sih. Terus tadinya aku sulit untuk berteman dan merasa ansos, tapi ketika bekerja bersama teman-teman di Perempuan Inovasi, ternyata seorang ansos juga bisa bersosialisasi. Kita sering ngobrol bareng di Gather buat ngerjain tugas, diskusi, dan awalnya bisa main game juga. Tugas akhirku di Perempuan Inovasi itu, kami membuat website bernama Arumika, yaitu website edukasi dan karir di bidang teknologi yang analisisnya itu dibantu dengan AI. Fitur utamanya itu skill match. Jadi dengan fitur skill match ini, harapan kami ketika selesai mengisi tes, kemampuannya akan terukur, lalu dianalisa dan mendapatkan informasi dia butuh skill apa aja untuk bisa berkarir di bidang teknologi itu. Di website Arunika ini, aku bertugas ngerjain backend-nya sama menyediakan data untuk front end gitu. Kalau orang tua sangat mendukung malah, apalagi waktu tahu setelah bootcamp itu ada kemungkinan untuk punya pekerjaan, jadi semakin didukung. Setelah mengikuti bootcamp Perempuan Inovasi ini, rencana jangka pendekku yang pasti cari kerja yang relate kayak full stack web development. Kalau jangka panjangnya masih mau ke Jepang, bekerja sebagai full stack developer atau data related. Buat perempuan yang mungkin baru memulai mengejar impiannya di usia 20 tahun seperti aku,
buat perempuan yang sempat ragu juga belajar teknologi karena dengar anggapan perempuan itu nggak bisa matematika atau teknologi bukan buat perempuan, yang penting sih mulai aja dulu, kerjain step by step. Karena kalau nggak dicoba, kita nggak tahu beneran susah atau enggak. Aku tadinya percaya kalau aku lemah di matematika, tapi ternyata selama aku mau belajar, ternyata aku bisa juga, perempuan juga bisa gitu.